untuk orang-orang yang ada di sana. Bisa jadi orang-orangnya niku juga adalah orang-orang yang barokah, panggonane barokah, wonge sing manggon barokah. Yang pertama, barokah tempat ini Allah menyebutnya niki tanpa syarat, istilahnya mutlak, bahwa bagaimanapun keadaannya, seperti apapun zamannya, kapanpun waktunya, apapun yang terjadi di sana, pokok tanah suci ini selamanya barokah. Barokna fiha tanpa syarat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Tanpa syarat wis. Pokok barokna haulahu. Ada yang wa najainahu waluton ilal ardil lati barokna fiha. Jadi tanah suci seperti itu, tanah suci Palestina niki kalian Allah diparingi barokah tanpa syarat. Pokok piye-piye kapan mawon zamane niku tetep barokah. Tetep barokah, masih dikuasai wong kafir, masih sing isine wong, tanahnya tetep barokah. Dan itu tidak akan pernah berubah. Tapi yang kedua, ada barokah untuk para penghuninya. Barokah untuk orang-orangnya. Ada barokatul makan, barokah panggonani, barokah tempat. Ada barokah orangnya yang bertempat atau yang tinggal di tempat itu, barokatul insan. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas dan menyebutkan tentang orang-orang yang diberkati yang tinggal wonten Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa ta'ala niku maringi embel-embel syarat. Maka kula jenengan saged paham nek syarate niki mboten wonten maka wonge gak sida barokah. Mboten sia sangsal barokah. Napa? Kemarin Allah Subhanahu wa taala kula ceritaaken wonten ayat Allah nyeritakake Nabi Ibrahim bahwa beliau setelah berangkat ke kota suci Makkah untuk membawa Hajar istrinya bersama anaknya yang masih bayi Ismail. Akhirnya Hajar kalih Ismail ditinggal oleh Ibrahim di padang pasir yang bernama Bakkah saat itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang ke tanah suci Palestina di area Baitul Maqdis. Ternyata nggak lama akhirnya istri beliau yang bernama Sarah hamil pisan. Akhirnya lahir anak beliau yang kedua yang bernama Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan Nabi Ibrahim kalian putrane yang kedua yang bernama Ishak, adik Nabi Ismail, adik tunggal bapak beda ibu, Allah mengatakan wa barokna alaihi wa ala Ishak, dan aku Allah memberikan barokah kepada dia Ibrahim juga kepada anaknya yang bernama Ishak. Ibrahim dan anak-anak ini takai barokah. Dan karena berkah yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim dan anak yang bernama Ishak, maka dari keturunan Ishak niki akan muncul begitu banyak nabi. Tapi Allah paringi syarat tan burine. Napa? Allah nek dawuh wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan dari anak turune Ibrahim dan Ishak ini, dan dari dua orang Ibrahim Ishak ini nanti akan muncul anak cucu. Tapi gak kabeh podo koyok bapak karo mbae. Napa? Allah mengatakan di antara anak cucunya Ibrahim dan Ishak ada yang muhsinun wa dzalimun li nafsi mubin. Ada yang muhsin, wonten sing tiyang sae. Ada yang dzalimun li nafsi mubin, yang jahat sak genah-genahi jahat. Maknane napa ma'asyiral hadirin? Berarti Allah mantun nyebut barokah, Allah nyebut anak putune Ibrahim karo Ishak tapi enek sing dolim. Maknanya nopo? Berarti Allah akan memberikan berkah kepada anak cucu Nabi Ibrahim dan Ishak, tapi syaratnya ketika mereka semua menjadi orang-orang sing sae sing celak kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka menjauh dari Allah, maka kali Gusti Allah gak sida dikai barokah. Masih putune Nabi Ibrahim, putune Nabi Ishak, mbah-mbahku Nabi, tapi ketika mereka sudah melanggar aturan dari Allah, maka berkah akan dicabut. Pun lah niki sami tiang-tiang sinten mawon, tiang-tiang soleh, kekasih-kekasih Allah, wali-wali ini Allah, para ulama, itu mereka adalah orang yang diberkahi, dan anak cucu mereka juga insya Allah kecipratan barokah. Yang penak nek dadi anak putune wong soleh niku cara Melayu 5 tapi disorong barokah mbae, jadi melayune kayak 50 kan ngoten.
Cara Melayu 50 disorong tambah barokah yang baik koyok 500. Enak nek dadi putune wong soleh, anak putune wong soleh. Tapi ketika mereka kok mboten sami tindak lampai dengan nenek dan kakek moyang mereka, kok melanggar aturan yang ditetapkan oleh keluarga besar mereka, anak putuku kudu ahli ilmu, kudu ngaji, kudu ahli ibadah, kok ternyata melanggar dan menentang kebaikan-kebaikan yang telah digariskan oleh keluarga mereka, maka barokah akan dicabut dari mereka. Persis ceritanya Bani Israel. Bani Israel keturunannya Nabi Ishak. Ishak ada anak Yakub, Yakub gak ada anak Yusuf. Saat mengisar ini jenenge Bani Israel. Mungkin nenek Dawud, Sulaiman, Talut, Zintan, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, Isa, Yusha. Niki kabeh Bani Israel kabeh. Tetapi ketika mereka memilih untuk menjadi golongan orang-orang yang melanggar aturan Allah, zalimun li nafsi mubin, maka barokah yang dulu diberikan oleh Allah kepada nenek moyangnya Nabi Ibrahim, Ishak, anak turune tidak akan diterima oleh Bani Israel. Mboten. Malah ini wonten ayat-ayat lintu Allah ketika menyebutkan Bani Israel, kadang Allah nyebutno ngelem. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Kadang kali Gusti Allah dilem, tapi kali Gusti Allah kadang niku kali ten Al-Qur'an dilokno. Thumma napa niku la yab'atsanna ilaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Aku Allah sampai hari kiamat selamanya akan mengutus orang-orang yang akan menghancurkan mereka. Bani Israel. Kadang Allah ngelem, awakmu tak kei nikmat, tak dadekno para raja sing akeh dari keluargamu, para nabi yang banyak dari keluargamu. Nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian tidak pernah aku berikan kepada umat dan bangsa lain. Nggih saestu. Mboten wonten ceritani bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Sunda entuk panganan saka langit. Mboten wonten. Bangsa Indonesia mboten wonten, eneke sinten namung Bani Israel tok. Allah nek ngelem kados ngoten. Awak mbiyen tak kaiki, tak kaiki, tak kaiki. Kan ngelem nih. Tapi Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, aku Allah bersumpah la yab'atsanna, ini aku bersumpah sungguh aku akan mengirimkan ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat, orang-orang yang akan menghancurkan dan menyiksa mereka. Mulane keteriin sampai saderenge mereka menjajah Palestina. Jenengan tingali ceritane bangsa Yahudi ten pundi-pundi. Ten pundi-pundi mesti dimusuhi wong sak donya. Ten negara pundi-pundi sampai sing paling terakhir wonten Nazi. Dibantai sampai entek kali sinten niku Hitler. Memang Allah Subhanahu wa taala ini dawuh ten Quran ngoten. Cuman menjelang hari kiamat Allah nek dawuh napa fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ten surat Al-Isra niku nek jenengan tingali Al-Qur'an niku Masya Allah. Nek diangen-angen niku kathah rahasiane. Ten surat Al-Isra. Subhanalladzi asra niku juz 15. Pas akhir surat Al-Isra halaman sebelum terakhir. Pojok kiwa paling ngisor. Allah nek dawuh napa? Fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ketika datang janji terakhir. Janji yang paling akhir. Ulama-ulama sepuh yang kuno-kuno zaman dulu banyak yang menafsiri ini mungkin maksudnya Allah dino kiamat, saat badani kiamat. Tapi sekarang banyak ulama-ulama sekarang yang melihat rupane dunia kaya sakniki yakin ketoke ayat iki maksud dimaksud Gusti Allah sekarang. Fa idza jaa wa'dul akhirati, ketika telah datang janji yang paling terakhir, aku Allah akan membawa kalian semua untuk berkumpul jadi satu. Bani Israel katriyin niku mencar sa alam dunya. Ten Yaman, ten Yordan, ten Madinah. Ten Madinah nggih Kanjeng Nabi mulane pas diutus. Kanjeng Nabi hijrah. Tiang Madinah niku kathah tiang Yahudi nih. Krana mereka niku ngenteni. Jari ini neng kota Madinah iki enek nabi sing paling terakhir. Tak entenani menawa nek engko enek nabi paling akhir, aku dadi balane sing paling pertama. Kemuliaan dan kejayaan akan kembali pada kita. Wong Bani Israel bahasan Kanjeng Nabi medal, loh lah kok duduk putune Nabi Ishak, duduk putune Nabi Yakub, duduk wong Bani Israel,
Lah kok keturunane Ismail. Jadi podo nyambung ten Nabi Ibrahim, tapi iki duduk sangka Yakub iki duduk Bani Israil. Akhirnya mboten sida iman. Bani Israil nyebar sak alam dunya. Tapi Allah nek dawuh fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika janji paling akhir telah datang, wis teko wayahe, kalian semua akan aku kumpulkan jadi satu. Saat ini kan ngelumpuk dadi siji sing kathah. Biyen ketriyen mboten nate wonten critane negara Yahudi, negara Bani Israel, mboten wonten. Akhir-akhir maknane napa? Ketika munculnya negara niki mawon niku wis dadi tondo. Tandane napa? Niku fa idza jaa wa'dul akhirah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kula jenengan pengen ngertos Al Baitul Maqdis. Saderenge kula jenengan mungkin kula oncai setunggal kita kupas bersama-sama tentang apa sebenarnya yang terjadi di situ dan apa misi mereka, dan apakah benar bahwa mereka adalah memang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan tanah suci Palestina. Kan ngoten ngomongin wong Yahudi. Tanah suci ini punya kami. Siapapun yang masuk di sini berarti mereka yang penjajah. Berarti kudu ditokno. Kan ngoten ngakune. Mangke kula jenengan tingali sakjane sing bener niku pundi. Dijelasaken kalian Allah wonten Al-Qur'an, kula jenengan teliti kabeh, cuman sakniki kula jenengan pelajari. Baitul Maqdis. Kenapa tanah suci ini disebut dengan Al-Baitul Maqdis? Al-Bait itu maknanya rumah, Al-Maqdis maknanya yang suci. Atau awil muqaddas, Al-Baitul Maqdis, atau wonten sing ngarani Al-Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Sing ten mriku Masjidil Aqsa niku. Kersane kula jenengan ngertos apa itu Baitul Maqdis dan kenapa diberi nama Baitul Maqdis dan apa kaitannya tanah ini dengan bangsa Yahudi. Kula jenengan tingali wonten Al-Qur'an. Nek kula jenengan otak-atik Qur'an, kita kula jenengan diotak atik Quran niku akan menemukan, kula jenengan akan menemukan banyak rahasia yang tersimpan di dalam Al-Qur'an. Allah menamakan tempat ini untuk umat Islam sebagai Baitul Maqdis. Sing sakniki direbut oleh tiyang Zionis Yahudi. Ternyata kula jenengan nek pelajari Al-Maqdis atau Al-Muqaddas niku berasal dari kata-kata Al-Qudus. Qaddasa yuqaddisu taqdisan, nek cara santri sing ngaji tasrif. Taqdis berarti kula jenengan coba kalimat-kalimat yang berasal dari akar kata takdis ten Quran jajal dilompokno dadi siji. Mangke kula jenengan teliti. Lafaz takdis, maddah takdis dengan berbagai bentuknya niku di dalam Al-Qur'an wonten jerone Al-Qur'an niku wonten 10 panggenan. Ada 10 tempat yang menyebutkan maddah atau akar kata takdis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan para malaikat sing mereka rodok protes datang Allah Subhanahu wa taala. Asale malaikat kan ini makhluk yang paling mulia. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, malaikat itu buatan terima protes datang Allah. Nabi Adam akan diciptakan, Allah damel pengumuman, aku akan menciptakan makhluk yang bernama manusia, akan aku jadikan mereka khalifah di tanah, di bumi. Malaikat buatan terima. Akhirnya mereka mengatakan napa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nuqaddisu. Ya Allah, mana mungkin, kenapa sih jenengan kok akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami adalah makhluk yang selalu bertasbih dan mentakdismu, mensucikanmu, mengagungkanmu. Malaikat nek merotes Allah ketika Nabi Adam akan diciptakan, Allah mengucapkan kalimat malaikat mengucapkan kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manane nopo? Niki yo meh mirip berarti kejadian nih. Nanti akan muncul juga dari kalangan manusia orang-orang sing protes kalian Allah Subhanahu wa taala. Padahal kami adalah orang-orang yang suci, kenapa engkau akan memberikan kemuliaan pada orang lain? Sinten? Bani Israel.
Niki tiyang sing gak terima. Kenapa Nabi akhir zaman kok mboten keturunannya Ishak? Kok mboten keturunannya Yakub? Bukan keturunannya Yusuf sak mengisor, bukan keturunannya Musa, tapi malah keturunannya Ismail yang tidak ada hubungan darah dengan kami. Jadi konflik yang akan terjadi niki pun rada wonten isyarat ten Al-Qur'an ketika Allah niku nyeritakan malaikat nek merotes Nabi Adam. Malaikat niku nek ngomong wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan nanti pun jere konflik niki akan berada di Baitul Maqdis. Yang kedua, wonten kalimat Ruhul Kudus. Roh Kudus. Kula jenengan sering bilang nggih, nek wong-wong ten Injil niku enak istilah Roh Kudus. Ruhul Kudus ten Quran. Ruhul Kudus niku adalah nama lain dan gelar untuk malaikat Jibril. Gelar malaikat Jibril di dalam Al-Qur'an disebut sebagai Ruhul Kudus. Dan Al-Qur'an kata-kata Ruhul Kudus disebutkan 4 kali. Pundian yang pertama wonten surat Al-Baqarah wa atina Isa bin Maryam al-bayyinat, aku Allah memberikan kepada Isa ayat-ayat yang menunjukkan keagunganku, tak kei mukjizat, tapi wa ayyadnahu biruhil kudus, dan aku menguatkan Isa dengan Roh Kudus. Isa ini dakwai ketika dia mendapatkan banyak tantangan, aku beri dia pertolongan dengan cara aku mengirimkan malaikat Jibril. Allah nak nyebut buatan Jibril wa ayyadnahu, tapi biruhil kudus, bukan bi Jibril, biruhil kudus, Roh Kudus. Sing nomor kali dan surat surat Al-Baqarah malih akhir sami ayati unini wa atina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Yang ketiga wonten surat Al-Maidah Allah menceritakan Nabi Isa malih. Allah nek dawuh datang Nabi Isa, wadhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik id ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Musa, iling-ilingan, aku Allah ini telah memuliakanmu, aku Allah telah mengangkat derajatmu, aku telah mengagungkanmu, aku telah memilihmu di antara sekian banyak manusia, sing tak pilih awakmu dadi nabiku zaman iki. Ingatlah bahwa ini adalah anugerah yang besar, ini adalah karunia yang indah. Ingat nikmat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada ibumu Maryam, dan ingatlah ketika aku telah mengirimkan dan menguatkanmu dengan cara mengirimkan Roh Kudus, Ruhul Kudus, Jibril. Dalam 3 tempat Allah menyebutkan malaikat Jibril dengan istilah Roh Kudus, Al-Kudus. Al-Qudus sami kali Baitul Maqdis, kata-kata ini Al-Qudus, Taqdis, Maqdis, Muqaddas, kalimat sing podo, satu madah istilahnya. Dalam 3 tempat ini Roh Kudus ini semuanya disebutkan ketika Allah ngomong tentang Nabi Isa. Allah dawuhaken tentang Nabi Isa. Sing terakhir, sing keempat niki terakhir, Allah menyebutkan istilah Roh Kudus ketika Allah menceritakan tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten surat An-Nahl Allah nek dawuh kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq litsabital ladina amanu wa huwa busyra lil muslimin. Muhammad, sampai nang wong-wong, sampaikan kepada umatmu bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Ruhul Qudus kepadamu. Sing gawa Quran, yang menyampaikan Quran kepadamu bukan lewat guru, bukan lewat manusia, bukan lewat kamu belajar moco goleki kitab-kitab kuno terus dipelajari, boten. Awakmu gak belajar, awakmu gak punya guru, kitab suci Al-Quran yang kamu dapat sekarang katakan pada umat agar semuanya tahu bahwa ini langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Allah nek nyebut malaikat Jibril pakai kalimat Ruhul Kudus di dalam 4 tempat, yang 3 tentang Nabi Isa, yang 1 tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Allahumma sholli ala Muhammad, padahal kula jenengan semerap sedaya, kita semua tahu bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada semua nabi. Malaikat sing tugasnya ngirim wahyu kepada para nabi, malaikat Jibril. Mbuh Nabi Adam, mbuh Nabi Nuh, mbuh Ibrahim, mbuh Ismail, mbuh Ishak, mbuh Yakub, Musa, Isa, Harun, Sulaiman, Daud, semua nabi yang membawa wahyu adalah malaikat Jibril. Tetapi di dalam Al-Quran Allah nek
nyebut malaikat Jibril yang menggunakan kalimat Ruhul Kudus hanya 4 kali, dan itu tentang Nabi Isa dan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi liya mboten wonten. Nek ngomongno Nabi Isa, Nabi Musa, Jibril. Hatta idza adraka al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana muslimin qala al-an qad asadaqa qabla kunta minal muslimin. Terus mboten wonten ceritane Allah nek nyebutkan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi sinten menggunakan kalimat Roh Kudus. Mboten. Roh Kudus niki disebutkan tentang Nabi Isa kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Napa? Kersane kula jenengan kertas. Dua nabi ini punya satu kesamaan. Napa? Dua nabi ini adalah nabi yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Dua nabi ini adalah nabi yang diingkari, boten diakui dan dikafiri oleh orang-orang Yahudi. Jenengan tangklet orang Yahudi, Nabi Adam. Oh iya, Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Nuh, percaya kabeh. Noah. Nabi Lut, percaya kabeh. Nabi Ibrahim, apa meneh? Nabi Ishak, wow, niki mbahe mereka. Nabi Yakub, Yusuf, Harun, Sulaiman, Daud, Sulaiman yang dipuja-puja oleh mereka. Tapi Nabi Isa, jenengan takoni wong Yahudi. Nabi Isa percaya apa ora? Oh, ya Isa iki wong kafir. Isa menurut keyakinan mereka seperti kok segampangan ini kok dajjal ngoten. Lani siapa orang yang punya andil untuk membunuh Nabi Isa? Nguber-nguber Nabi Isa, orang-orang Yahudi. Tapi Nabi Isa diselamatkan. Kalian Allah diangkat. Nah, ini bedanya kalau jeneng kalian orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kita semua tahu, yakin tahu Nabi Isa diuber-uber tiang Yahudi. Karena nopo ada murid beliau yang berkhianat. Tapi keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa dibantu diselamatkan oleh Allah. Nah, ini sing kula jeneng mboten padha. Tapi wong Yahudi ten pundi-pundi niku kafir, mboten percaya, ingkar datang Nabi Isa dan apalagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane mboten wonten ceritane wong Yahudi purun salat ten gereja. Wong Yahudi nek salat ten masjid niku malah jek gelem. Tiang Yahudi nek mboten nemu tempat ibadah mereka, sinagog, niku nek golek masjid. Tapi nek ditawani gereja mboten kira purun. Napa najis gereja ini? Karena gereja ini tempat berhala. Apa? Nek menungso sing jenenge Yesus, jenenge Isa disembah niku. Nek patunge disalib. Niku tiang Yahudi. Tapi nek masjid purun. Masih nabine palsu. Nek cara tiang Yahudi nganggepe kan ngoten. Aku gak percaya karo nabine, tapi pangerane Allah. Pangerane Allah. Allah itu yang oleh Yahudi disebut Yahweh, jarine wong Yahudi YHWH. Tiang Yahudi kan mboten wani nyebut Allah niku mboten wani. Mboten wani. Biasanya mereka mengatakan Yahweh atau ini kok nek singkatan YHWH. Gak wani. Kadang nyebutkan tuanku, Tuhanku, mboten wani nyebut nama Allah. Tiang Yahudi. Salatan masjid wantun, malane nek nang negara Arab, nek dolen nang negara Arab gak nemu tempat ibadah, mlebu masjid, salat. Wong Yahudi. Pas nek wong salat aneh-aneh hati-hati. Pas wong Yahudi mlebu masjid. Nggih. Tapi nek tiang nek mlebet gereja mboten purun. Kenapa Allah menyebutkan Rohul Kudus tentang dua Nabi Isa dan Muhammad? Karena dua Nabi ini punya kesamaan, mereka adalah dua Nabi yang diingkari, dimusuhi, dikafiri oleh tiang-tiang Yahudi. Nopo? Ini isyarat bahwa nanti yang akan memusuhi syariat yang dibawa oleh Allah melalui dua Nabi ini ya orang-orang Yahudi. Jenengan tingali. Kenapa? Benjing nalika dinten kiamat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek nyeritaaken nanti di akhir masa ketika hari kiamat hampir datang akan turun Isa alaihi salam untuk meneruskan perjuanganku. Aku besok diewangi asistenku sing jenenge Isa. Kenapa yang diturunkan Nabi Isa? Sinten musuhnya Nabi Isa? Yahudi. Walane jelas ten hadis
Lho ketoke niku hadis-hadis niku sing dijelaskan Kanjeng Nabi ketoke lagi sakniki. Allah Subhanahu wa taala wahyu disampaikan oleh Kanjeng Nabi, hadis Bukhari, bahwa pengikut pertama ketika nanti Dajjal keluar, yang pertama kali akan menjadi bala tentara dan pengikut Dajjal adalah sab'una alfa, nek mboten klintu 70.000 orang Yahudi dari Khurasan. Wong Yahudi sing melok Dajjal. Maknane sing akan memerangi Nabi Isa siapa? Orang Yahudi. Nabi Isa nanti akan berjuang membawa ajaran yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asistennya Kanjeng Nabi, wakilnya Kanjeng Nabi di akhir zaman, musuhnya Yahudi. Mulane Roh Kudus, empat tempat Allah, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Rabbi ya Karim. Lah nek tiang-tiang Nasrani, justru kalau orang-orang Nasrani nanti di akhir zaman kebanyakan dari mereka akan bersama dengan kita, sing kathah niku bakal mukmin, bakal melebet Islam. Allah Subhanahu wa taala nek nyritakaken Nabi Isa wonten Al-Qur'an. Quran niku wis pokok nek dioncaki kula jenengan wis kaya nyawang film, wis lengkap sak lengkap-lengkape. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Isa diangkat oleh Allah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Isa tidak pernah dibunuh dan Isa tidak pernah disalib, tapi walakin syubiha lahum, Allah membuat seseorang yang berkhianat kepada Musa, dia dibuat menyerupai Isa sehingga dia yang dibunuh dan dia yang disalib. Orang-orang mengira Isa saat itu yang ditangkap, tapi orang-orang pengikuti Nabi Isa sendiri ini ragu, Isa itu ditangkap tenan apa ora, dipateni apa ora. Allah nek nyeritakan tentang Quran ngoten. Terus mungkin terakhir Allah nek dawuh wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan nanti sebelum Isa wafat, sebelum Isa mati, sebelum Isa aku cabut nyawanya, tidak ada semua ahli kitab, tidak ada seorang pun yang ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya. Tiang-tiang Nasrani sak dari Kanjeng Nabi Isa sedo semuanya akan iman. Nek dawuh Allah teng Quran, besok nabi sing dipuja-puja, sing dikira anake pangeran, nalika dinten menjelang hari kiamat akan turun, aku Isa, aku Yesus sing ket biyen mbok sembah, aku ini adalah seorang hamba, aku bukan Tuhan, aku manusia biasa, tapi aku nabi, aku rasul, aku mewakili nabi terakhir pimpinane para nabi Muhammad, akhirnya sedaya ahli kitab iman datang Nabi Isa. Niku sing disebut kalian Allah wonten Al-Qur'an, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Sing dadi masalah sanes tiang Nasrani, tapi tiang Yahudi. Ya niku malani kenapa Allah nek nyebutaken malaikat Jibril, Rohul Kudus 4 kali, Isa kalih Muhammad. Sing nabi-nabi liyane kok mboten menggunakan kalimat Rohul Kudus. Terus wonten malih lafat Al-Qudus, lafat Al-Qudus, Asma'il Husna, La ilaha illallahul malikul Qudus, Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wonten Al-Qur'an lafat Al-Qudus, Allah, nama Allah niku banyak, dan yang masuk dalam Asma'il Husna yang dalam hadis niku ada 99, dan dari yang nama yang keempat ini adalah Al-Qudus, yang maha suci. Lafat Al-Qudus, Baitul Maqdis, Muqaddas, At-Taqdis, Al-Qudus, Ruhul Qudus, Al-Qudus, satu kalimat kan. Lafat Al-Qudus wonten Al-Qur'an niku dua kali disebutkan. Sing pertama surat Al-Hasyr, akhir surat Al-Hasyr, sing biasanya damel wiritan kali Al-Imam Al-Haddad di dalam Wiridul Latif niku. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, dia adalah maharaja, dan dia Allah adalah zat yang maha suci. Al-Malikul Quddus. Dan surat Al-Hasyr. Sakniki nek kula jenengan tingali surat Hasyr niku nyeritakno napa? Surat Hasyr niku
Kula jenengan buka awal surat Al-Hasyr niku adalah menceritakan tentang awal mula konflik antara umat Islam dan orang Yahudi. Kawitane surat Hasyr, nek jenengan buka awal surat Hasyr, coba jenengan tingali terjemahipun. Nek mboten paham maknane, jenengan akan tahu ternyata awal surat Hasyr itu menceritakan tentang awal mula konflik antara umat Islam dan orang-orang Yahudi. Li awwalil hasyr, istilah Allah dan Al-Qur'an. Dan lafaz Al-Quddus wonten surat sing bahas tentang Yahudi. Terus yang kedua surat lafaz Al-Quddus malih disebutaken kalian Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Biasanya imam-imam wonten nek sing salat Jumat ngimami maca surat Al-Jumu'ah. Kula riyen nek ngimami sering maca surat Al-Jumu'ah, cuman saiki kula sering elah sabihi sae. Kata sing mboten kuat mungkin ngomong kesuwen, padahal yo mek sak halaman. Sak halaman punjul sithik. Nggih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Dan surat Al-Jumu'ah, dan ternyata di surat Al-Jumu'ah yang hanya satu halaman lebih sedikit niku Allah juga di situ lagi nopo ngelokno wong Yahudi gampangane ngoten. Nggih. Allah niku nek dawuh napa matsalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan kelompok golongan orang-orang yang mereka membawa Taurat tetapi mereka tidak mengamalkan isinya. Mereka membawa Taurat tapi gak ngerti apa isine. Mereka membawa Taurat tapi gak dilakukan apa yang diajarkan di dalamnya, sebagaimana perumpamaane keledai yang membawa kitab-kitab. Jenengan nek wonten jaman riyen kan nek tiang nek gak duwe kendaraan, gak enek mobil, gak enek pickup, gak enek truk. Dadi nek gak ada barang niku biasane dimomotno keledai atau unta. Nih, saumpama nek keledai. Ngoten-ngoten dimomotno ten nginggile ratusan kitab. Apa terus keledai ini malah dadi pinter? Oh, keledai iku nggawa kitab akeh. Masih Quran didekek nang dhuwure keledai, ya keledai tetep keledai. Wah, iki tak dekek Quran nang dhuwure keledai, mulya keledainya mboten. Qur'ane mulya, tapi keledai yang bawa Al-Qur'an gak enek faedah. Allah nek nyebut Bani Israel, matsalul ladzina humilu Taurat. Orang-orang yang membawa kitab suci Taurat kemudian mereka tidak mengamalkan isinya, kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang di atasnya ditumpuk begitu banyak kitab. Taurat mulya. Asale sangka Nabi Isa mulya. Tapi sing nggawa iki nek gak gelem nglakoni isine terus apa faedahe digawa tok. Nah, dilalah dua ayat yang menyebutkan kalimat Al-Quddus niki tempat niki Allah niku semuanya niku nyinggung masalah tiang-tiang Yahudi, dan ini semua seakan-akan memberikan isyarat bahwa konflik nanti yang terbesar di antara umat Islam dengan orang-orang, dan ini mboten saged dihindari. Kula jenengan ya kudu pengin damai. Kalau mereka ngajak damai, monggo kita damai. Tapi mau nggak mau, takdir akan terus terjadi. Nanti di akhir masa umat Islam akan berperang melawan orang-orang Yahudi dan pusatnya akan berada di Baitul Maqdis. Malani wonten hadis riwayat Bukhari, dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, dawe Gusti Kanjeng Nabi, la taqumus saatu hatta tuqatilu al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian telah memerangi orang-orang Yahudi. Sebelum terjadi peperangan antara Islam musuh Yahudi gak enak sing jenenge kiamat. Kiamat baru akan terjadi ketika sudah ada niku wau, perang antara umat Islam dan Yahudi. Mboten orang Islam kalih Nasrani, mboten. Mboten umat Islam dengan orang-orang Hindu, mboten. Bukan umat Islam dengan orang-orang Buddha, mboten. Bahkan umat Islam dengan orang-orang Nasrani nanti di akhir masa yang banyak niku akan bersatu. Karena orang-orang Nasrani pada akhirnya nanti sing kata akan masuk Islam. Niku dawuh Allah, janjine Allah dan Al-Qur'an. Allah niku sampai sumpah, wa im min ahlil kitab, tidak ada satupun ahli kitab illa la yu'minna nabihi, kecuali pasti akan beriman kepada Isa sebelum Isa mati. Nabi Isa kapan sedone? Setelah mengalahkan Dajjal. Nek sakniki Nabi Isa dereng mandap. Dereng. Tapi nanti ketika Nabi Isa mandap, sing tiang-tiang Kristen kathah nderek Nabi Isa, bola karo wong Islam, masuk Islam, tapi satu
kelompok yang memang dari dulu dan tidak akan pernah berubah, mereka akan terus memusuhi Nabi Isa. Mulai zaman Nabi Isa pertama diutus, yang musuhin itu orang Yahudi. Malah ini Allah nek dawuh, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat Bani Israil sing kafir. Karena Bani Israil ki wonten sing sae. Mereka Bani Israil yang kafir dilaknat ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka dilaknat oleh Nabi Daud dan oleh Nabi Isa. Karena musuhi Nabi Isa niku orang-orang Yahudi. Pun niku ingkang selanjutnya. Allah ya Rabbi ya Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saking mriku kula jenengan ngertos bahwa memang seperti inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dunya niki mlakune kaya ngene. Ngoten. Konflik niki punjere sampai dina kiamat niku di Baitul Maqdis. Karena isyarat-isyarat dari kalimat At-Taqdis, Al-Qudus, Ruhul Qudus, Al-Quddus niku semuanya menyinggung tentang Bani Israel dan berkaitan dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mriki akhir kula jenengan ngertos niku wau, kenapa, apa hikmah dan apa rahasia dibalik kenapa yang diutus kok Nabi Isa, kok mboten nabi lain? Kenapa kok mboten biyen Nabi Musa sing diangkat ten langit terus nanti didukno meneh nalika dina kiamat? Kok mboten Nabi Daud yang diangkat ke langit terus Nabi Daud dikirim ketika menjelang hari kiamat? Kok bukan Nabi Sulaiman diangkat nanti sebelum hari kiamat Nabi Sulaiman yang diturunkan? Tapi kenapa yang dipilih Nabi Isa? Karena Nabi Isa adalah Nabi yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dan nanti yang akan menjadi musuh Nabi Isa Dajjal pengikut awalnya adalah orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi Isa turun untuk menjadi hujjah bagi orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa tetapi mereka salah jalur, mengaku cinta Nabi Musa tapi kebablas. Nabi Musa diangkat kebablas, asali Nabi mari ngono diangkat jadi pangeran. Maka mereka nanti akan tobat ketika Nabi Musa telah turun. Malah ini Nabi Isa nih, aku mewakili Muhammad, aku pengikuti Muhammad, aku akan membawa dan menyebarkan dan memperjuangkan ajaran Muhammad. Maka kalian yang mengaku menjadi pengikutku Isa, kalian harus iman pada Muhammad. Maka saat itu orang-orang yang benar-benar cinta pada Nabi Isa akan derek melebet Islam sedoyo, kecuali memang orang-orang yang memang dari awal pun buatan percaya kalih Nabi Isa, sing mereka mengikuti musuh Nabi Isa Dajjal alaihi la'natullah. Semoga kula jenengan sedaya dijaga kalian Allah saking fitnatil Masih Dajjal. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ini ngantos jam itu. Dereng. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sampun. Oke. Allah ya Rabbi ya Karim. Lan kula jenengan akan membahas, akan mempelajari. Saat ini bakal mulai kula jenengan masuk di dalam konflik sebenarnya antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka niku mengklaim, ngaku-ngaku napa bahwa mereka berdasarkan sejarah dan berdasarkan Alkitab, dan berdasarkan sejarah, mereka itu adalah orang-orang yang memang berhak dan memiliki tanah Palestina. Kan ngakuni ngoten. Dan bahwa orang-orang Islam, apalagi orang Arab yang masuk ke dalam tanah suci Palestina, mereka sebenarnya adalah penjajah yang merebut hak mereka. Ngakuni ngoten. Mereka mengaku bahwa tanah suci Palestina ini telah dijanjikan. Mulane nek ngarani kan tanah suci yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim ini wafat akan diberikan kepada Ishak, dan ketika Ishak wafat akan diberikan kepada Yakub, dan akan diberikan secara turun-temurun tanah suci ini kepada anak cucu Nabi Yakub, Yakub yang digelari Israel, gelari Nabi Yakub Israel, sampai nanti akhirnya akan diberikan kepada Nabi Isa, sampai akhirnya dikuasai oleh Daud dan Sulaiman, sampai akhirnya Nabi Sulaiman membangun sebuah kuil yang disebut Haikal Sulaiman, atau mereka menyebutnya Salomon Temple, kuil Nabi Sulaiman.
Guile Salomon. Salomon itu Nabi Sulaiman. Mereka kan ngaku ningot. Kita akan mempelajari apakah ini adalah kebenaran atau justru ini adalah omong kosong yang dibuat-buat oleh mereka untuk membenarkan tindak kejahatan mereka menjajah tanah Palestina dari penduduk aslinya. Mereka ngomongin ngoten. Lah sayangi, yang disayangkan orang-orang Nasrani yang sebenarnya dimusuhi oleh orang Yahudi. Wong Kristen itu dimusuhi kali wong Yahudi. Karena keyakinan mereka orang Kristen itu adalah orang paling kafir. Karena dengan mereka iman pada sosok manusia yang bernama Isa, mereka adalah orang pertama yang merusak agama Yahudi. Ini gua anggapannya wong Yahudi. Tiang Yahudi yo gak seneng karo wong Nasrani nggih, mboten seneng karo wong Yahudi karena mereka punya keyakinan Tuhan kami jarene Nabi Isa. Walaupun sebenarnya nggih umat Kristen niku mulai zaman Nabi Isa sampai Nabi Isa diangkat sampai kira-kira 300 tahun, sampai kira-kira 300 tahun mereka semua masih yakin bahwa Isa ini adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Mulai wonten pemahaman sing nyeleneh, oh Isa itu duduk nabi, Isa itu anak Tuhan. Itu setelah 300 tahun Nabi Isa diangkat. Yang pertama merubah orang Yahudi juga yang mengaku sebagai pendeta Nasrani. Sing rusak agama Kristen itu orang Yahudi yang bernama Paulus. Itu pertama ceritanya. Pertama Paulus ini orang Yahudi yang pertama ngerusak agama Kristen. Sampai zaman ini Kanjeng Nabi masih banyak orang-orang Nasrani yang masih menganggap Isa ini sebagai nabi. Malah ini Kanjeng Nabi pertama kali ketemu malaikat Jibril ke Weden kali Sayyidah Khadijah dibeton nemoni seorang pendeta yang bernama Warokoh, pendeta ten Mekah yang bernama Warokoh. Warokoh langsung, iki Nabi akhir zaman iki bojomu Khadijah. Kalau nanti umur saya panjang, saya bersumpah aku yang akan menjadi orang yang membela dia ketika dia diusir oleh kaumnya.